Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurma, NIM 1865033 kelas A. Di sini saya akan mereview materi yang berjudul Manajemen Risiko Proyek. Langsung saja masuk pada materi, yaitu problem, masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah, karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan ke depannya dilakukan oleh manajemen krisis operasional khusus. Risk, sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan terjadinya pada saatnya nanti. Apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Risiko, menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk minimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah: 1. Memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan. Yang kedua, memudahkan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Strategi risiko negatif, avoid, yaitu penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer, yaitu pemindahan risiko mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Mitigate, yaitu pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif, exploit, yaitu strategi untuk memastikan bahwa kesempatan atau risiko positif dapat terrealisasi. Contoh, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Share, yaitu alokasi kepemilikan terhadap hak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contoh, special purpose company, joint venture. Enhance, yaitu memodifikasi atau ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendalian kunci dari risiko berdampak positif. Kemudian perencanaan manajemen risiko, output, yaitu dokumen rencana pengelola risiko berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek. Isi dokumen manajemen risiko, metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak dan probabilitas risiko, dokumentasi risiko. Rencana kontingensi. Rencana kontingensi yaitu aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Sedangkan fallback plan yaitu rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko ada 5, yaitu risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, risiko proses. Kemudian risk breakdown struktur, yaitu gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Identifikasi risiko, yaitu proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko yaitu brainstorming, DELPI, interview, analisis SWOT.
Interview yaitu sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. Kemudian SWOT yaitu analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, and threats, membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk Register yaitu dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Contoh risk register seperti gambar yang ada di layar. Kemudian matriks probabilitas yaitu matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Analisa kuantitatif risiko yaitu metode yang digunakan analisa decision tree, simulasi, dan analisa sensitivitas. Decision tree dan expected monetary value atau FEM yaitu decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti, seperti diagram di bawah ini. Penyelesaian kasus FEM diketahui tipe proyek pengembangan sistem informasi kondisi kemungkinan berhasil 70%, laba USD 20.000, gagal 30%, rugi USD 8.000. Ditanya estimasi monetary value atau FEM proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif lanjutan, risk transfer, mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko positif yaitu eksploitasi risiko, memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Membagi risiko dengan berkolaborasi dengan apartemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Strategi respon terhadap risiko positif lanjutan yaitu meningkatkan risiko, usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko yaitu menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko residual, risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka mengurangi dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset atau barang dalam gudang, risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gedung tersebut. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Terima kasih, mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.